Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan. Terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik, dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Pada review kali ini, kita dari tim Ale Klasik Review mengunjungi situs makom Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Bagaimana keseruan kita dalam mereview Makbaroh Sunan Gunung Jati? Simak videonya sampai habis dan mari menggali sejarah yang ada. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk mengenal tokoh sejarah yang ada di bumi Indonesia. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Cirebon. Area ini merupakan tempat dimakamkannya salah satu tokoh penyebar Islam di tanah Jawa, yakni Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang juga dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Lokasinya sendiri berada di sebuah perbukitan yang dikenal dengan sebutan Gunung Sembung. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati memiliki 9 pintu, antara lain yaitu pintu Gapura, pintu Krapyak, pintu Pasujudan, pintu Ratna Komala, pintu Jinem, pintu Raragora, pintu Kaca, pintu Bacem, dan pintu Teratai. Pintu Gapura merupakan pintu awal atau pertama untuk memasuki area komplek pemakaman Sunan Gunung Jati nih Sobat Klasik. Bagi masyarakat umum yang ingin berziarah, maka hanya dibatasi sampai pada pintu ketiga, yakni di pintu Pasujudan. Sedangkan pintu keempat dan seterusnya hanya dikhususkan untuk keluarga keraton Cirebon dan keturunan Sunan Gunung Jati. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam makam Sunan Gunung Jati. Salah satu alasannya karena di dalam komplek pemakaman Sunan Gunung Jati terdapat benda-benda berharga yang memiliki nilai sejarah. Dari 9 pintu yang ada di komplek pemakaman ini, lokasi makam Sunan Gunung Jati sendiri berada di pintu ke-9, yakni di pintu Teratai. Selain Sunan Gunung Jati, komplek pemakaman yang berada di Gunung Sembung, Desa Astana ini juga merupakan tempat makamnya keluarga maupun keturunan dari Sunan Gunung Jati nih Sobat Klasik. Di sebelah makam Sunan Gunung Jati itu ada makam Pangeran Fathahillah yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Kemudian ada juga makam Ibunda Sunan Gunung Jati, Nimas Rara Santang. Di situ juga ada makam istri dan anak-anaknya Sunan Gunung Jati serta keluarga-keluarganya yang lain. Sekedar diketahui, komplek pemakaman Sunan Gunung Jati merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Cirebon. Hampir setiap hari, komplek pemakaman Sunan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Jika dari pusat kota Cirebon, komplek pemakaman Sunan Gunung Jati hanya berjarak sekitar 4,5 km dan bisa ditempuh dalam waktu sekitar 8 menit dengan menggunakan kendaraan. Komplek pemakaman Sunan Gunung Jati buka setiap hari selama 24 jam. Tidak ada biaya masuk bagi masyarakat yang ingin berziarah. Hanya saja masyarakat bisa memberi uang seikhlasnya kepada juru kunci yang bertugas di sini nih Sobat Klasik. Sunan Gunung Jati dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai salah satu wali Songo yang terkenal dengan cara berdakwahnya melalui jalur politik. Beliau lahir pada tahun 1448 dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dengan Nyai Rara Santang yang merupakan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Berlatarkan kehidupan kerajaan, Sunan Gunung Jati memiliki keahlian dalam berpolitik yang beliau manfaatkan dalam menyebarkan dakwah kepada masyarakat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati
memiliki nama asli Sultan Syarif Hidayatullah Al-Azamat Khan yang lebih dikenal dengan Syarif Hidayatullah. Selama masa berdakwahnya, beliau tetap dipanggil dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sultan Cirebon karena beliau menjabat sebagai Sultan kedua di Cirebon pada masa itu. Lantas dari mana datangnya sebutan nama Sunan Gunung Jati? Berbeda dengan sunan-sunan lainnya yang mendapatkan julukan pada masa berdakwahnya. Penamaan Sunan Gunung Jati ini ada setelah beliau wafat. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati yang ada di Cirebon. Berhubung dimakamkan di sana, masyarakat lebih sering memanggil beliau dengan sebuah sebutan Sunan Gunung Jati yang memiliki arti Sunan yang dimakamkan di Gunung Jati. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Berstatus sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo satu-satunya yang memimpin pemerintahan secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah Kerajaan Giri. Namun Kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa, hingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini membuat pemerintah yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Selain memiliki keahlian di bidang politik, Sunan Gunung Jati juga memiliki keahlian lainnya. Tercatat ada 4 keahlian utama yang dimilikinya, yaitu ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengajar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. Beliau akan masuk ke dalam pelosok-pelosok desa guna memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat setempat yang kondisi ekonominya kurang baik. Berkat cara mengajarnya yang piawai inilah, para muridnya yang berasal dari luar daerah bahkan rela datang ke Cirebon pada malam Jumat setiap 1 bulan sekali untuk mendengarkan pengajian dari Sunan Gunung Jati. Hingga kini tradisi menggelar pengajian sebulan sekali masih ada dan banyak yang melakukannya, meski yang mengajar bukan Sunan Gunung Jati. Dan yang kedua, ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa. Tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa. Hal ini dikarenakan beliau merasa harus menguasai bahasa lain supaya memudahkan dalam berkomunikasi berdakwah hingga membuat kesepakatan politik nantinya dengan pihak lain. Luar biasa bukan bahasa yang dikuasainya? 3. Ahli ilmu kedokteran. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala-gejala yang dimilikinya, hingga bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. Konon ada menceritakan kalau beliau pernah bertemu pasangan suami istri yang berselisih paham mengenai perut istrinya yang membesar. Sang suami mengatakan kalau istrinya hamil, sementara sang istri mengatakan kalau dirinya tidak hamil. Mereka pun memutuskan untuk datang ke Sunan Gunung Jati, dan saat diperiksa ternyata perut yang membesar tersebut adalah karena tumor. Setelah mengetahui adanya tumor dalam perut tersebut, Sunan Gunung Jati mengeluarkan tumor tersebut tanpa operasi bedah. Luar biasa kan karomah yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati dalam dunia medis. Dan yang keempat adalah ahli strategi dalam perang.
Keahlian lain yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati adalah ahli strategi perang. Menjadi Raja Cirebon membuatnya perlu menguasai strategi perang supaya bisa mempertahankan wilayah kekuasaannya. Berkat kelihayannya dalam berstrategi perang, beliau berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, dan Talaga. Beliau bahkan bisa menguasai Sunda Kelapa. Bisa dikatakan kalau wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon bisa mencapai seluruh Jawa Barat dan hampir separuh Jawa Tengah berkat strategi perang darinya. Sunan Gunung Jati memiliki karomah atau keistimewaan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berkat keistimewaan itu, Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini berhasil mempersunting putri cantik dengan cara yang unik. Selain itu, Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu tokoh besar di Indonesia yang menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa bagian barat ini memiliki banyak kesaktian. Salah satu karomah beliau diantaranya diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Dalam buku itu diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati pernah berjalan di atas laut saat pergi dari Mesir menuju Tanah Jawa. Ada pula naskah yang menceritakan bahwa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra Mi'raj, bertemu Nabi Khidir dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. Selain itu, ada beberapa karomah Sunan Gunung Jati selama hidupnya yang juga fenomenal. Berikut ulasan 6 peristiwa fenomenal beliau semasa hidupnya dalam video Alay Klasik Review. Kala itu, Kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota Kerajaan Sunda, kalah usai diserang pasukan Demak bimbingan Sunan Gunung Jati pada tahun 1568. Peristiwa terjadi setahun sebelum Sunan Gunung Jati wafat di usia 120 tahun. Dalam perundingan dengan para pembesar istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan 2 opsi. Pertama, para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukan dan dipersilahkan tetap tinggal di keraton. Kedua, bagi yang tidak bersedia maka harus keluar dan diberikan tempat di pedalaman Banten, wilayah Cibeo kalau dibilang sekarang nih Sobat Klasik. Sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima opsi pertama, sedangkan pasukan kawal istana dan panglimanya sebanyak 40 orang memilih opsi kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy yang hingga kini terus melestarikannya pemukimannya dengan membatasi hanya 40 kepala keluarga saja. Sementara para pendeta Sunda Wiwitan menolak opsi pertama dan kedua. Mereka ingin tetap memeluk agama Sunda Wiwitan, aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di wilayah Istana Pakuan. Dengan karomahnya, Sunan Gunung Jati lalu memindahkan Istana Galuh Pakuan ke alam goib, sehingga para pendeta Wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. Ada juga cerita karomah beliau yang mengubah pohon jadi emas. Ceritanya, saat Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam kelima ke Baitullah, ia dibekali ibunya uang 100 dirham. Di tengah perjalanan, ia dihadang komplotan perampok dan memberikan semua uang pemberian ibunya itu. Namun, para perampok tidak puas dengan tindakan Sunan Gunung Jati karena menyangka bahwa ia membawa uang lebih. Mereka lalu terus memaksa Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati malah tersenyum melihat ulah para perampok dan menyuruh mereka melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Bagilah di antara kawan-kawanmu, kata Sunan Gunung Jati. Ajaib, ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Mereka pun akhirnya masuk Islam dan menjadi murid dari Sunan Gunung Jati. Pernah juga diceritakan, beliau pernah mengeluarkan tikus dari surban untuk menyerang musuh. Dalam serat Wali Sanga dengan Langgam Durma diceritakan salah satu karomah Sunan, yakni saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa itu, Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbannya dan mengibaskannya. Ajaib, ribuan bala tentara tikus muncul menyerang bala tentara Majapahit hingga lari tunggang langgang. Dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon dikisahkan bahwa suatu saat Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya dapat mendatangkan bala tentara dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Usai ditetesi, tiba-tiba muncul bala tentara hingga memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan warga Cirebon
sehingga Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tatkala usai ia berdoa, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang. Sunan Gunung Jati juga pernah menebak apa isi dalam perut Putri Ongtin. Sunan Gunung Jati pernah pergi ke Cina guna menyebarkan Islam di wilayah yang bernama Nanking pada tahun 1479. Sambil membuka pengobatan alat tabib, setiap yang datang berobat diajarinya berwudu dan diajak sholat. Konon banyak rakyat yang berhasil disembuhkannya, sehingga namanya kian terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming. Kaisar Honggi lalu mengundang Sunan Gunung Jati ke istana untuk diuji kemampuannya dan meminta agar putrinya Li Ongtin seolah-olah hamil dengan meletakkan baskom di perutnya. Kemudian Putri Ongtin duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Sunan Gunung Jati lalu disuruh menebak siapa yang sedang hamil. Tak ragu lagi, beliau menunjuk Putri Ongtin. Jelas saja sang kaisar tertawa terkekeh-kekeh dan mencemoohnya. Sang kaisar kemudian mengusirnya pulang ke Cirebon. Namun tiba-tiba diketahui ternyata Ongtin memang tengah hamil, sedangkan kandungan dari saudarinya justru lenyap. Kaisar pun meminta maaf dan memohon agar Ongtin dinikahi. Sang putri yang jatuh cinta lalu meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati. Kaisar pun mengizinkannya dan meminta para pengawalnya mengantar putrinya ke Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi Ongtin. Sayang, Ongtin meninggal pada usia yang masih sangat muda, pada usia 23 tahun, dan dimakamkan di dekat makam Sunan Gunung Jati. Dikisahkan dari kisah para wali, Sunan Gunung Jati pernah bertemu dengan Nabi Muhammad atas petunjuk seekor naga. Kala itu, ia yang merupakan putra Raja Mesir sedang sendirian di gedung perpustakaan fokus membaca kitab Usul Kalam. Melalui bacaannya, ia termotivasi ingin berguru kepada Nabi Muhammad, walau sejatinya beliau sudah paham bahwa Rasulullah sudah wafat. Namun, kenyataan itu tak membuat Sunan Gunung Jati menyurutkan tekadnya. Lantas, Sunan Gunung Jati meminta izin kepada ibunya. Namun, ibunya menasehatinya untuk mencari ulama lain. Sunan Gunung Jati tetap memaksa dan pamit untuk berangkat pada 5 Jumadil Awal pada tahun 1466 Masehi. Sang ibu hanya bisa menangis dan pasrah karena ditinggal putra kesayangannya. Sampai pada di sebuah hutan, seekor naga besar menghadang perjalanan Sunan Gunung Jati dan bertanya, "Siapa kamu dan mau kemana?" Sunan Gunung Jati lalu menjawab bahwa dirinya sedang mencari Rasulullah. Sang naga mengatakan bahwa jika ingin bertemu Nabi, maka berjalanlah ke arah barat menuju Pulau Majeti. Sunan Gunung Jati lalu mengikuti arahan naga dan berhasil bertemu Nabi Muhammad pada 28 Rajab 1446 Masehi. Dalam perjumpaan itu, Nabi Muhammad menasihati Sunan Gunung Jati agar mematuhi perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Dia pun lalu berterima kasih atas nasihat dan pemberian dari insan kamil. Demikianlah beberapa kisah dan karomah dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita semua dimanapun berada ya Sobat Klasik. Oke, Assalamualaikum. Dan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Satori. Pak, kalau ini kan yang biasa datang berkunjung ke sini, Ya. kalau khas pakai pakaian ini berarti namanya apa itu Pak? Biar Sobat Klasik pada tahu kan khasnya. Ya, kalau khas untuk pengurus di makam Keramat Sunan Jati itu, ini namanya lancar, Lancar, baju lancar. baju lancar ya Pak Ya, untuk katanya ya. baju lancar sama ikat kepala. Ya tuh. Namanya abdi dalam atau gimana dia Pak? Ya, abdi dalam. Abdi dalam ya. Abdi dalam. Sekitar ada berapa orang di sini tuh para abdi dalam yang Ada- pengurus makam Sunan nih? Banyak, ada 100 lebih. Ada 100 lebih untuk pengurusan makam Sunan sendiri ya. Ya, itu. Di sini ya. Itu nanti kan bersip atau bergantian. Gantian ya. Ya, satu- Berarti Bapak setar mulai dari jam berapa? nggak ngasal dari jam berapa, jadi 2 minggu sekali tuh. Oh, 2 minggu sekali, Iya. nggak tiap hari juga ya Pak ya? Iya. Untuk jadwal tugasnya karena banyak ya. Iya, 24 jam. Jika ingin menjadi apa abdi dalam di sini tuh apa melamar, apa ditunjuk, apa Iya. pemilihan, apa gimana itu Pak? Jadi ini itu udah turun temurun dari Sudah turun temurun ya? dari kakek-kakek yang terdahulu. Eh, Iya. Jadi
ada punya anak laki-laki nanti diturunkan ke anak laki-laki. Kiranya nggak punya anak laki-laki bisa ke mantu. Berarti kayak bapak nanti anaknya bisa jadi itu pun kalau mau ya, nggak maksa ya. Anak perempuan nanti ke mantu bisa. Ya. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala ya, karena sudah panggilan ya Pak untuk jadi gitu guys. Jadi kalau ada yang datang ke sini, ada yang pengen gini, berarti itu tandanya di sini adalah pengurus makam yang ada di Sunan Gunung Jati ya Pak. Gitu. Jadi yang penting kalau ke sini tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, jangan minta yang aneh-aneh segala macam ya. Jangan disalahartikan, ada pun banyak benda guci segala macam di sini ya Pak ya. Jadi gitu. Pesan untuk para pengunjung nih Pak, yang paling wajib ketika berkunjung ke makam Sunan Gunung Jati apa aja nih Pak? Ya, yang pertama ya jangan ikut-ikutan. Kalau kita nggak meyakini adanya keramat Gunung Jati itu pasti ada gitu. Ya. Gitu. Yang itu aja. Kita berkunjung ke sini bisa mengartikan untuk napak tilas ya Pak, napak tilas untuk leluhur kita. Juga mengingat perjuangan beliau sewaktu menyebarkan siar Islam di tanah Cirebon. Jadi gitu, Sobat Klasik. Alhamdulillah, saya diizinkan untuk masuk dan mendokumentasikan gambar di dalam ruangan makam-makam para petinggi keluarga Kesultanan Cirebon dan juga makam Sunan Gunung Jati. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasinya ya, agar Sobat Klasik tak pernah ketinggalan video-video yang menarik dari Ale Klasik Review. Oke, setelah kita berkeliling bersama-sama, saatnya kita mengenal komplek makam Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon ini ya Sobat Klasik. Berdasarkan informasi yang sudah saya rangkum dari para abdi dalam yang ada di sini. Tokoh utama yang dimakamkan di komplek makam Gunung Sembung adalah Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Selain itu juga terdapat makam-makam Sultan Cirebon beserta kerabatnya dan juga para leluhur Cirebon. Komplek makam Gunung Sembung dibangun pada tahun 1400 Saka yang ditandai dengan candra sengkala, sirna tanana warna tunggal. Di depan komplek makam terdapat alun-alun. Di tengah alun-alun terdapat pohon beringin. Sisi barat ditanami pohon munggur, sedangkan pada sisi utara terdapat pohon sawo kecik dan tanjung. Di halaman alun-alun ini terdapat dua bangunan, yaitu Mande Mangu atau Mande Tepasan yang berada di sisi barat dan Pendopo Ringgit yang berada di timur. Bangunan Mande Mangu dibuat pada tahun 1402 Saka yang ditandai dengan candra sengkala, singa kari gawe anake. Menurut tradisi, bangunan tersebut merupakan hadiah dari Ratu Nyawa anak Raden Patah dari Demak yang menikah dengan Pangeran Bratakelana anak Sunan Gunung Jati. Pangeran Bratakelana meninggal di laut ketika dalam pelayaran dari Demak ke Cirebon. Adapun gerbang utama untuk memasuki komplek makam ada dua berbentuk gapura candi bentar. Dua gerbang tersebut dinamakan Gapura Kulon dan Gapura Wetan. Gerbang yang dipakai untuk umum adalah yang berada di timur, yaitu Gapura Wetan. Dan ketika kita memasuki halaman pertama, di sisi kanan terdapat sumur jati. Dan untuk di sebelah kiri gerbang berderet tiga bangunan, yaitu Mande Cungkup dan Nalaya berada di bagian timur. Untuk di bagian tengah ruang museum merupakan tempat penyimpanan benda-benda milik Sunan Gunung Jati. Benda-benda tersebut merupakan pemberian dari negara luar, diantaranya Pulu Guci dari Cina masa dinasti Ming. Di sebelah selatan Kong museum adalah bangunan Mande Cungkup Trusmi. Memasuki pintu gerbang kedua, di sebelah kanan terdapat beberapa padasan untuk mengambil air wudhu bagi peziarah. Dan untuk di sebelah kirinya terdapat bangunan Pendopo Soka yang fungsinya untuk tempat istirahat bagi tamu yang akan ziarah nih Sobat Klasik. Di sebelah selatan bangunan ini
terdapat Siti Hinggil. Selanjutnya di sebelah selatan Siti Hinggil terdapat bangunan Mande Budi Jajar atau Mande Pajajaran yang dibuat pada tahun 1400 Saka atau 1479 Masehi yang ditandai dengan candra sengkala Tunggal Boya Hawarna Tunggal. Bangunan ini merupakan hadiah dari Prabu Siliwangi kepada Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Mande Pajajaran berdenah bujur sangkar dengan ukuran 9,80 kali 9,80 meter dan untuk tinggi bangunan mencapai 6 meter lebih. Juga memiliki tiang 8 buah. Pada bagian atas tiang antara balok tarik dan tiang terdapat ornamen dengan pola hias kembang persegi, dan di bagian ujung atas dan bawah tiang dihiasi ukiran motif tumbuhan. Dan untuk di komplek makam Sunan Gunung Jati terdapat beberapa tingkat dan gedung yang terdiri dari beberapa makam sesuai masa para pendahulu. Dan ini dia susunan gedung dan makam yang terdapat di dalamnya yang sudah berhasil saya rangkum nih Sobat Klasik. Gedung Jinem. Komplek Mbah Kuwu Carbon. Komplek Ki Gede Bungko. Komplek Panembahan Ratu. Kompleks Pangeran Sendang Garuda. Gedung Sultan Sepuh Awal. Gedung Sultan Gusti. Gedung Sultan Komarudin. Gedung Panembahan Anom. Gedung Sultan Mandura Reja. Gedung Gedong Malang. Gedung Sultan Nurus. Gedung Sultan Matangaji. Gedung Sultan Sena. Gedung Kadipaten. Gedung Sultan Jamaluddin. Gedung Nyimas Rarakerta. Komplek Nyi Gede Babadan. Dan yang terakhir adalah Gedung Makom Sultan Raja Sulaiman. Bagaimana menurut kalian Sobat Klasik? Banyak sekali bukan makam-makam para petinggi dan para sultan Cirebon yang bersemayam di Gunung Sembung ini, atau lebih tepatnya di situs makam Sunan Gunung Jati. Di sini juga banyak sekali yang menjual berbagai macam oleh-oleh atau souvenir. Jadi buat Sobat Klasik yang datang ke sini jangan khawatir. Bagi yang mau bawa pulang oleh-oleh buat orang-orang tercinta, tentunya khas dari kota Cirebon. Dukung terus para pelaku UMKM lokal di Indonesia dimanapun berada. Jayalah untuk negara Indonesia tercintaku. Salam Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi itu deh guys, review kita pada Sunan Gunung Jati ya, makam Cirebon. Oke, nantikan terus Ale Klasik Review dan dapatkan video-video yang menarik dari Ale Klasik Review.
Semoga bisa menjadi bahan kajian dimanapun kita berada. Oke, tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tidak ada alasan untuk malas. Tidak ada alasan untuk malas. Ale Klasik Review.